Hai teman, ketemu lagi dengan aku Yunia. Di video kali ini aku akan membuat sebuah perancangan antena monopol. Kira-kira antena monopol itu apa ya? Bedanya dengan antena dipol, kira-kira apa ya? Kalian tahu nggak? Sebelum itu jangan lupa ya teman, like video ini jika kalian suka. Jangan lupa di subscribe dan share bila perlu. Kalian juga bisa diskusi dengan aku mengenai perancangan antena yang sedang kalian rancang. Bisa komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram ataupun email ke aku. Walaupun video perancangan aku ini masih terbatas antena sederhana, tapi aku harap dengan pengalaman yang aku miliki, aku bisa share dan diskusi bareng kalian, sehingga menambah pengetahuan aku juga. Oke deh, stay tune ya. Jadi antena monopol adalah sebuah antena radio yang berbentuk batang lurus, terbuat dari konduktor yang dipasang tegak lurus di antara beberapa jenis bahan konduktor yang disebut dengan ground plane. Koneksi kabel antena adalah satu pada ujung bawah batang konduktor monopol dan satu lagi dengan sisi ground plane-nya. Jadi dimensi dari antena monopol terdiri atas panjang elemen yang berhubungan atau berkorelasi dengan frekuensi kerja yang digunakan. Ini akan berpengaruh pada frekuensi karena rumus dari panjang antena monopol dicari dengan menggunakan rumus lambda, sedangkan diameter elemen akan berpengaruh pada parameter lebar pita yang didapatkan. Kemudian diameter bidang tanah atau ground plane fungsinya untuk memantulkan gelombang yang dipancarkan ke arah bumi atau sebagai reflektor. Untuk keuntungannya sendiri, bahannya yang sederhana, bentuknya dan ukuran dimensinya yang lebih kecil, memiliki penguatan yang cukup besar dan pemancaran yang ke segala arah atau omnidireksional, sehingga membuat harga produksinya lebih murah dan mampu memberikan unjuk kerja yang cukup baik. Alasan tersebut merupakan alasan di mana pemilihan antena monopol itu digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Untuk perbedaan monopol dan dipol, kalau tadi monopol sudah aku jelaskan, kalau untuk dipol sendiri perbedaannya adalah antena dipol itu menggunakan dua konduktor yang memiliki ukuran sama atau identik dengan signal pemancar diterima atau dipancarkan antara dua bagian antena. Bisa dilihat di gambar ya kurang lebihnya. Kita langsung masuk ke perancangan ya. Oke, stay tune ya. Di sini saya menggunakan frekuensi tengah sebesar 2,5 GHz. Jadi range frekuensinya dari 2 sampai 3 GHz. Kemudian finish. Di sini kita terlebih dahulu membuat list parameter untuk memudahkan kita dalam proses perancangan. Sebelumnya saya juga sudah pernah mensimulasikan dengan melakukan iterasi di panjang monopolnya. Di sini lambdanya diketahui sekitar 119, sekian milimeter. Pada percobaan pertama ini, panjang lambda kita kalikan dengan 0,95, di mana cepat rambat gelombang pada logam itu lebih kecil, sekitar 5% dari cepat rambat gelombang di udara, atau 0,95 kali cepat dari rambat gelombang di udara, sehingga dikali 0,95 menghasilkan nilai sekitar 113,92 sekian milimeter. Ini yang akan dijadikan sebagai panjang monopol untuk percobaan pertama. Kemudian parameter R untuk radius atau diameter dari monopolnya, kita gunakan rumus lambda per 1000. Ini saya mengacu dari beberapa percobaan dari tutorial yang sudah ada.
Kemudian kita nanti akan menambahkan gap di antena monopol sebesar 2 mm. Ini nilainya tidak harus 2. Selanjutnya kita melakukan perancangan, pilih silinder. Kita masukkan dimensi dari monopolnya. Nah, akan membentuk dimensi monopol seperti di CST ini. Oke saja. Kemudian setelah membuat monopolnya, kita akan membuat ground plane menggunakan bahan yang sama. Untuk bentuk ground plane yang dipilih kali ini berbentuk persegi supaya memudahkan nanti dalam proses pemotongan pada fabrikasi, dimana apapun nantinya bentuk ground yang dibuat akan mempengaruhi nilai parameter yang dihasilkan tentunya. Nah, ini kita sudah jadi, tinggal nanti kita buat port menggunakan discrete port. Nah, kita pick dulu. Nah, di tengah ini monopolnya, kemudian kita pick di groundnya. Nah, pick 1, pick 2, kemudian kita simulasi dan membuat discrete port. Nah, akan terbentuk port menggunakan discrete port. Kemudian tinggal kita lakukan running. Hasil perhitungan ini yang kita simulasikan barusan merupakan dimensi teoritis ya, dimana hasil perhitungan tersebut ketika disimulasikan tidak langsung mendapatkan hasil parameter yang sesuai, karena bisa jadi dari faktor pengaruh lingkungan belum diperhitungkan, dimana perhitungan teoritis ini mutlak diperlukan supaya kita mempunyai gambaran tentang dimensi percobaan antena yang akan kita rancang nantinya. Disinilah peran perangkat lunak atau software aplikasi, dalam hal ini CST, yang kita gunakan itu membantu kita sebelum antena nantinya direalisasikan. Dan ketika nanti hasil yang didapatkan itu belum sesuai, kita bisa melakukan iterasi atau optimasi lagi. Nah, proses running udah selesai. Kita lihat dari grafik S parameter, didapatkan frekuensi antara 2,4 sampai 2,5, masih di tengah-tengah, dan kita membutuhkan 2,5 GHz. Jadi kita bisa melakukan iterasi kembali, bisa dipanjang monopolnya dan sebagainya. Kita menuju ke bagian far field, di sini 2,5 GHz. Nah, di sini kita lihat, kalian tahu kan ini bentuk pola radiasi, jenisnya jenis omnidireksional atau pancaran ke segala arah. Nah, ini merah-merah tanda warna atau gradasi warna itu menunjukkan pancaran dari sinyalnya atau pancaran pola radiasinya. Kita lihat dari struktur antenanya biar lebih transparan. Nah, kita lihat, nah di sini adalah antena ya, yang di tengah ada ground plane, ada monopolnya. Nah, pancaran radiasinya berada di sekelilingnya atau menyebar ke segala arah. Kita lihat bagian grafik polarnya. Nah, akan membentuk bentuk seperti demikian. Hasilkan gain sekitar 1,3 dB. Di percobaan sebelumnya saya sudah pernah melakukan percobaan simulasi ya, untuk menggeser frekuensi, dimana tadinya kita menggunakan lambda dikali dengan 0,95. Di percobaan yang sudah saya lakukan, saya mengkalikan dengan 0,935 atau memperkecil dari panjang monopolnya. Kita lihat dari grafik S parameter, diketahui terjadi pergeseran frekuensi ke arah kanan atau memperbesar frekuensi dengan memperkecil dimensi antena.
Nah, kalian bisa melakukan percobaan demikian untuk melakukan pergeseran frekuensi. Oke, demikian video tentang perancangan antena monopol ini. Jangan lupa like jika kalian suka tentang video ini, dan jangan lupa komen dan juga subscribe. Yuk diskusi tentang perancangan antena bareng aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye.